tema kita hari ini menghapus sikap narsis. Yang saya ambil ayatnya adalah Filipi 2 ayat pertama dan sampai 11. Apa sih narsis? Sebetulnya saya ambil dari NPD. Narsis personality. Nah, saudara, kalau bicara tentang narsis, sebetulnya narsis itu secara ilmu psikologi ada gangguan dalam jiwanya yang dipengaruhi oleh keluarga, yang rata-rata mereka ini ada keluarga broken home. Nah, orang yang narsis itu penuh dengan manipulasi. Kemudian saudara, orang ini membutuhkan perhatian yang luar biasa. Itu orang yang narsis. Nah, orang yang narsis ini orang yang gak tahu terima kasih, atau disebut balas budi. Kemudian orang ini juga bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita ini ketika kita berteman dengan orang yang narsis atau orang NPD, pokoknya selama Anda menguntungkan, dia akan mendekat kepada Anda dan Anda akan dijadikan menjadi apa istilahnya, bahan pendapatannya, sumber pendapatan upah, sumber pendapatan. Sekaligus Anda ini dijadikan sebagai istilahnya apa ya? Begini, Anda berteman dengan orang ini dan Anda akan dijelekkan kemana-mana. Dengan catatan waktu Anda dijelekkan kemana-mana, ada keuntungan, ada income bagi dia. Itu orang narsis. Lalu kemudian segala kelemahan Anda itu diumbar kemana-mana dengan catatan harus ada keuntungan. Gak peduli itu apa itu keluarganya, apakah itu orang tuanya, dia bisa jual orang tuanya demi keuntungan. Contohnya, saya itu dianaktirikan oleh mama saya. Ya, di dalam keluarga sering saya dianiaya oleh kakak adik saya. Apakah itu benar? Enggak juga. Supaya apa? Mendapatkan belas kasihan, menjual kesusahan kepada orang lain. Itu namanya orang NPD. Kalau dia seorang suami, dia bisa menjual istrinya, bukan dalam tanda kutip ya. Istri saya ini, saya kurang bahagia. Awal-awalnya bagus, rajin masak, sekarang ini buru-buru masak. Dan itu dia jelekan kemana-mana. Sekaligus juga mencari mangsa yang baru. Itu namanya orang narsis. Nah, menurut ilmu psikologi, karakter dasar manusia itu tidak bisa diubah. Itu nggak salah, itu benar. Itu ilmu pengetahuan, nggak ada yang salah. Karakter dasar manusia tidak bisa diubah. Yang mampu merubah orang seperti ini hanya Tuhan sendiri. Orang ini mesti diproses oleh Tuhan. Makanya pentinglah kita ke gereja. Ya, ketika kita ke gereja, tubuh jiwa roh kita harus ada di gereja. Bukan pikirannya kemana-mana.
semua. Hanya doa yang bisa mengubah. Orang yang dorong masuk ke rumah doa, masuk ke gereja. Ketika dia bertemu dengan hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memproses kehidupan orang seperti itu. Kemarin saya ikut ya, kemarin sih beberapa lama yang lalu, di akhir daripada perkuliahan kami ikuti materi tentang psikologis. Dosa mengatakan begitu, kalau Anda punya pasangan seorang yang narsis, kalau dia meninggalkan Anda, itu jauh lebih baik, karena Anda akan jadi korban seumur hidup. Itu secara teori. Secara teori. Ya. Tapi sebagai orang yang percaya, inilah tantangan iman. Ya. Coba pisah dunia. Kalian bertiga heran saya udah sekian kali guys. Ini SMA, ini mau SMA. Satu anak SD, masa dipengaruhi sama anak kecil. Duduk berjauh-jauhan aja. Nah, saya sebelah sini dikit, geser dikit. Nah, ini tipe seorang pemimpin nanti. Gak mempengaruhi, yang gede-gede bisa terpengaruh. Loh, dari kecil ketahuan loh seorang. Tapi kalau nggak diarahkan, ini bahaya juga. Ini tipikal seorang pemimpin di situ. Agak nakal-nakal sedikit, makanya harus disentil dikit. Ya. Nah, saudara, kita masuk setelah saya lanjutkan. Dunia modern mengagungkan diri sendiri, tetapi Kristus mengajarkan kerendahan hati. Paulus menasihati jemaat Filipi agar mengikis sikap egois dengan meneladani Kristus. Jangan hanya ingin diperhatikan terus, tapi belajar memperhatikan orang. Hanya dengan memperhatikan kepentingan orang lain, Tuhan juga memperhatikan kepentingan kita. Lebih mengutamakan tanggung jawab daripada perhatian. Perhatian itu secara otomatis. Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah ada kemajuan dalam hidupnya? Kenapa? Gak punya tanggung jawab. Gak punya tanggung jawab. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya tanggung jawab. Maka selalu saya tekankan, saya gak tertarik dengan orang yang rajin ibadah, gak jelas kemana sini, sana sini, gak ada habisnya dari pagi sampai malam. Saya gak tertarik, sorry. Meskipun saya butuh jutaan jemaat, tapi jemaat yang gak jelas. Orang ini harus tertanam gereja lokal, dibina, dibimbing, supaya tahu tanggung jawab. Nah, ketika orang ini tahu tanggung jawab, itulah kunci hidupnya berubah. Itu kunci. Saudara, Anda tahu, saya bilang, sejak saya kenal Yesus, saya pindah gereja cuma sekali. Banyak masalah, banyak juga janji, harapan-harapan. Saya pindah gereja, saudara, karena saya mendirikan gereja ini. Itu. Coba itu. Oh, kalau bicara masalah, di mana-mana masalah. Tapi namanya kita sudah tahu tanggung jawab. Terus sederhana. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Satu kali, saudara, saya ketemu seseorang. Saya lagi berteduh di sebuah tempat karena hujan. Nah, kebetulan ada yang ngobrol-ngobrol, saya dengarkan di situ banyak bicara mengenai masalah jemaat dan sebagainya. Salah satu ada di situ orang Batak, macam-macam.
gara-gara temannya itu pindah ke sebuah gereja. Ya, mau tentu ada masalah, saya nggak cerita itu. Saya dengerin. Lalu dia ngomong, saya kagum dengan ini. Walaupun orangnya bawel banget sih dengar, tapi saya belajar dari pribadi yang testimoni. Jujur aja, kayak aku ini. Biarpun pendetanya buat sakit hati aku, pelayan-pelayannya itu buat aku sakit hati. Gak ada kamusnya aku pindah-pindah gereja. Karena belum tentu masuk surga itu pendeta. Saya mau ketawa gak enak, tapi benar juga. Karena apa? Kalau bukan berarti kita salah pindah gereja ya. Tidak. Kalau kita pindah gereja karena sakit hati, hanya karena motivasi lain, seterusnya seumur hidup pindah sana pindah sini. Kalau Anda mau menikmati buah mangga yang enak, tanam di mana? Mau tanam di mana? Di dapur. Anda menanam di tanah di mana akarnya lebih berkembang, maka dia bisa berbuah. Tapi kalau Anda menanam di pot, paling hebat itu, ya, taruh di pot itu paling hebat ya, 1 tahun pot itu pecah. Atau mangga itu kering. Kenapa? Akarnya tidak menemukan air, vitamin. Dan saya tidak pernah melihat mangga yang ditanam di pot buahnya itu luar biasa. Nah, kekristenan itu gitu. Persoalan dalam gereja itu bagian dari proses mengikis egoisme kita. Termasuk saya juga. Melalui setiap pribadi saya belajar menerima kelebihan dan kekurangan. Ketika Anda berkeluarga juga, udahlah saya bosan dicampur, saya ganti yang baru. Kan nggak bisa gitu juga. Bisa kita belajar bagaimana memiliki pendudukan diri, penguasaan diri, dan melepaskan egoisme kita. Sikap yang mau menerima. Bagaimana cara mengikis supaya sikap narsis ini terhapus dalam diri? Yang pertama, menggunakan pemberian Kristus. Paulus mendorong jemaat hidup sehati sepikir sebagaimana bukti menerapkan kasih Kristus. Kita baca dulu dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang kedua ini. Kalau Anda tidak bisa lihat, tidak punya Alkitab, bisa dibaca di layar. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Orang yang berpikir maju mengutamakan tujuan dibanding kepentingan pribadi. Kita ini ibarat seorang tim klub bola. Klub bola itu ada 11 orang ya. Betul ya? Satu tujuan mereka, meskipun banyak mereka, satu, bagaimana membawa bola ini sampai ke gol. Itu aja. Kalau Anda sebagai pemain voli, saya dulu pernah sampai hari senang main voli juga. Ada yang
menerima start awal ketika bola itu atau volley itu dipukul dari lawan. Lalu kemudian ada yang menaikkan bola ini ketika dipukul itu tepat sasaran. Nah, ketika mereka sudah mencapai tujuan, misalnya 15 poin, maka yang menerima hadiah itu yaitu tim. Kalau ada hadiahnya 100 juta, berarti 100 juta dibagi 6. Kalau ada aturannya, ada event yang dibagi dan sebagainya, pokoknya seperti itu. Sama halnya gereja. Tujuan kita cuma satu, surga. Kita berbeda-beda, tapi upahnya sama, surga. Itu. Nah, saat ini kita sedang berjuang. Bagaimana kita sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, kemudian satu tujuan. Perpecahan sebuah gereja itu kenapa? Karena masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Pemberian Kristus bukan untuk meninggikan diri, melainkan memperkuat dan memperkokoh tubuh Kristus. Di dalam pelayanan roh ada 5 jawatan roh. Yang pertama ada pelayanan kerasulan. Pelayanan rasul ini tugasnya menanam gereja, menanam gereja, meletakkan dasar-dasar organisasi, dasar keimanan. Itu tugas orang rasul. Dulu saya pernah jadi rasul. Tugas saya dipercaya itu membangun gereja, menanam gereja. Di Tanah Abang dulu saya buka gereja di sana, digembalakan oleh orang lain. Di Taman Sari juga pernah kita bangun. Ketika udah berjalan, diserahkan kepada orang lain. Karena saya waktu itu solid gembala. Itu pelayanan kerasulan. Masalah selanjutnya terserah gembalanya, saya udah nggak tahu. Sudah selesai tugasnya. Di Cijantung sampai hari ini juga gereja itu masih ada juga digembalakan oleh orang lain. Jadi tugas itu ya menanam gereja. Ya masalah manusia harusnya saya di situ dong, kan saya menanam. Tapi kan belum waktunya. Ini penting loh. Ini harus paham ini. Saya bekerja keras ke orang lain yang menggembalakan. Saya bekerja keras kok dia yang enak-enak. Nah ini lupa. Itu karena kita kehilangan arah. Berjalannya waktu, ketika sudah tiba waktunya, ya baru jadi gembala. Kenapa? Memulai itu gampang, mengumpulkan orang itu gampang, mempertahankan yang susah. Nah itu butuh kedewasaan. Itu kan? Ya itu saya anggap itu dulu ya proses bagaimana saya dewasa, menerima orang. Bagaimana saya dalam titik tertentu harus saya mengambil tindakan tegas. Tidak hanya tegas terus, tidak hanya juga merangkul terus, ada masa-masanya. Ada proses kedewasaan. Ketika tiba waktunya, maka gereja ini berdiri. Nanti tanggal 7 KB Raja Wali berdiri. Kenapa? Karena sudah waktu. Jujur saudara, dibanding dengan ini, dulu kita mulai ini duitnya lebih anjlok lagi. Yang punya duit sama sekali ketika kita mulai hanya bisa sewa sekali ibadah. Tapi Raja Wali ini berbeda. Gak ada janji-janji. Beda dengan dulu ini, banyak janji orang ngomong. Sana gak banyak janji. Ngomong, ya duitnya ada. Lu bener. Setahun sewanya 30 juta. Tapi Tuhan kaya. Orang-orang sudah heran juga saya loh. Ketika memulai gereja ini dulu didukung oleh 3 janda. Dulu. 1 sudah almarhum, 2
masih ada, satu lagi stroke. Saya titipkan di gereja teman karena nggak bisa lagi, udah tua. 3 janda, 1 mantan duda. Raja Wali sama juga didukung oleh banyak janda. Heran saya. Kan Bu Lina kan janda, Bu Elis janda juga, Bu Elis juga janda kan. Kumpulan para janda, baru muncul yang lain-lain, yang masih punya suami, punya. Heran juga saya, kok janda terus ya? Memang digemari janda-janda. Ya, karena janda ini kuat doa, itu dia, bukan janda kembang. Karena di Israel itu ada 3 tipe janda. 3 tipe janda. Janda yang pertama, ya janda muda. Ya, istilahnya masih bisa dilirik lah cowok-cowok. Diperebutkan. Dalam hukum Israel, nah janda seperti ini tidak boleh dapat bantuan diakonia dan dari perpuluhan jemaat Israel. Itu janda pertama. Yang kedua, janda kaya. Nah janda kaya ini, kau sih tanya. Makanya itu di Israel itu, di zamannya Tuhan Yesus, ada wanita bisa memiliki lebih dari 1 suami. Bahkan wanita Samaria itu bersama dengan dia 4 laki-laki. Karena dia kaya, bisa kapan saja dia ganti suami. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan, panggil suami, saya punya suami. Ya betul katamu, yang ada bersama kamu ini aja bukan suami. Nah ini janda kaya. Termasuk Maria Magdalena yang mengurapi Tuhan Yesus, itu janda kaya. Nah ini nggak boleh dapat bantuan dari perbendaharaan. Baru yang terakhir, yang benar-benar janda, nggak punya keluarga, nggak punya suami, dan nggak punya anak. Kalau punya anak, orang artinya secara ekonomi dia nggak mampu. Dan kedua, tidak lagi matanya jelalatan dan juga orang nggak lagi mengelirik dia. Karena apa? Ya udah tua. Masa orang taksir nenek 75 tahun? Cuma satu-satunya di dunia yang ditaksir oleh seorang raja yang hebat zaman itu hanya istri Abraham, yang istrinya Sarah umur 75 tahun. Saya nggak ngerti cantiknya luar biasa, umur 75 tahun ditaksir oleh raja. Ya, berarti Sarah ini benar-benar cantik, dia udah nggak peot, nggak keriput. Ternyata kalau kita lihat, Alkitab mengatakan suami istri orang benar, orang beriman itu seperti pohon anggur. Nah, jadi kalau mau istrimu cantik, nah, miliki iman, nanti istrinya cantik. Amin. Biarpun umurnya bertambah, tapi cantik gak hilang-hilang. Ya, Mas Jogo harus belajar itu, Kohedi harus belajar itu. Iya benar, ini benar. Umur 75 tahun bisa ditaksir seorang raja. Berarti cantiknya nggak keturun. Sampai dibawa ke rumah. Untung aja rajanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ada malaikat Tuhan yang menjaga. Udah cantik begitu sampai Abraham takut. Waduh, kalau saya bilang dia istri saya, mati saya. Dia adik saya, kayak bukan anak ibu. Ini licin juga ini. Ini namanya suami nggak bertanggung jawab. Ya. Akhirnya kan istrinya diambil kan. Untung aja Tuhan bilang, awas ya, itu istrinya itu, jangan kamu ganggu. Akhirnya dia kembali juga, dia ngomong sama Abraham, kenapa gak ngomong itu istrimu? Saya tahu
dia cantik luar biasa. Oh, siapapun yang mengganggu istrimu, nyawanya taruhan. Untung aja masih Tuhan bela ya. Makanya kalau punya istri, ini istri bukan teman lama. Nanti digangguin orang baru cemburunya luar biasa. Terlalu namanya suami apa ya? Suami mau tanggung jawab. Kasih Kristus menjadi dasar atau landasan dalam relasi, bukan pencarian pengakuan pribadi. Relasi hubungan. Jadi Gibi Komando itu bukan karena keluarga saya secara jasmani, tapi keluarga dalam Tuhan. Akhirnya apa? Karena bersama-sama ada relasi yang baik. Nah, akhirnya apa? Sepakat memberi waktu, memberi diri, memberi jemaat, memberi uangnya juga. Ya? Saya nggak stres, jujur. Saya udah ngomong sama Tuhan karena Tuhan sudah berbicara ke saya, bukan dia. Saya nggak stres. Makanya jangan ikutan stres ya. Bu Elis nggak usah stres mikirin gereja. Gereja milik Tuhan. Bagi saya sederhana. Kalau nggak jadi ya Tuhan yang mana? Tuhan yang suruh kok. Makanya jangan gampang pakai suara Tuhan. Maju aja. Saya udah ngomong sama Bu Elis. Kalau gereja Tuhan nggak berkati, udah berhenti. Milik Tuhan kok. Tapi karena milik Tuhan, Tuhan gak permalukan. Oh iya, Tuhan kasih uangnya, Tuhan kasih ya pelan-pelan. Itu baru loh. Belum lagi ke depan, pasti berkati berlimpah-limpah. Amin. Kemudian kasih Kristus menjadi dasar atau landasan dalam relasi, bukan pencarian pengakuan pribadi. Harus landasannya Kristus. Yang kedua, mencari kepentingan Kristus. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaannya Petrus. Banyak itu. Saudara, tujuan gereja dibangun bukan supaya gereja itu besar. Bukan. Meskipun gereja itu perlu besar, tetapi tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Semua yang hadir dalam gereja harus bertumbuh dengan iman, dalam iman. Saudara, pertempuran kita itu ketika ada di rumah, kehidupan saya itu pertempuran. Ketika Anda sendiri, saya nggak tahu kan, Anda WA siapa, WA-nya isinya apa, Anda video call-nya apa, saya nggak pernah tahu. Nah, disitulah kuncinya, kamu bertumbuh secara iman atau tidak. Pergaulanmu, ya saya nggak tahu. Sekarang saya bukan mata. Saya hanya bisa tahu sejauh mana Tuhan beritahu. Nah, itu yang menentukan kamu sedang mencari kemuliaan bagi diri sendiri atau kemuliaan Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menggembalakan tujuannya apa? Mencari uang, memperkaya diri ketika nanti gereja yang besar, perpuluhan mulai gede. Bukan nggak boleh, boleh, ada aturan yang organisasi. Tapi motivasinya, tujuannya itu apa? Supaya punya nama besar, supaya mendapatkan keuntungan besar, persembahan jemaat makin besar. Untuk kepentingan saya, untuk kepentingan Tuhan. Yang menjawab itu hanya saya dan Tuhan. Hal yang menunjukkan kerendahan hati dalam pelayanan. Jadi seberapa pun Tuhan percayakan jemaat, tetap harus bersikap rendah hati, tetap harus ramah bagi semua.
Saya nggak tahu ke depan nanti kita ini maju sebagai apa, jadi pengusaha besar, jadi apa saja, tetap memiliki sikap rendah hati. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Paulus menekankan agar mengutamakan orang lain. Jangan pura-pura nggak mendengar orang lagi susah, jangan pura-pura juga tidak melihat ketika orang kesusahan. Melihat kepentingan sesama lebih penting daripada ambisi pribadi. Saya bilang begini, kita harus selalu perhatikan orang kekurangan. Tetapi saudara, yang paling utama, bagaimana orang-orang yang kekurangan ini punya iman kepada Tuhan. Sekali lagi, kita memang harus memperhatikan kepentingan orang-orang yang kekurangan. Tetapi yang lebih penting, bagaimana orang ini punya iman kepada Tuhan. Seperti Yesus rela mengorbankan diri, kita pun juga dipanggil untuk menyangkal diri demi orang lain. Jangan memanfaatkan orang dengan tujuan. Yang terakhir, meneladani Kristus, meneladani kerendahan hatinya. Kerendahan hati Kristus yang adalah Allah, rela menjadi manusia dan menjadi hamba. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di muka bumi, selalu memiliki belas kasihan. Sekaligus juga punya sikap tegas terhadap orang Farisi. Tidak kompromi. Tapi di sisi lain juga dia memiliki belas kasihan. Ketika orang kelaparan mendengarkan khotbahnya, dia tidak menyuruh mereka pulang dengan tangan yang lapar. Tapi dikatakan pada murid-muridnya, engkau harus beri mereka makan. Kita nggak punya, yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya itulah cukup. Sini diberkati oleh Tuhan Yesus, dipecah-pecahkan, tidak kurang, justru bertambah. Tapi tersisa 12 bangku. Kenapa tersisa 12 bangku? Sederhana, seorang yang menabur tidak memberikan kurang. Tuhan pasti perhatikan, ada 12 bangku tersedia untuk mereka nikmati. 12 muridnya tidak terlantar karena memberi. Tuhan sisakan 12 bangku. Saudara, ketika kita habis-habisan menabur, 12 bangku itu Tuhan sediakan. Ada lumbung yang Tuhan sediakan untuk kita. Ini hidup itu harus bebas. Jangan hanya untuk orang lain juga, tapi juga perlu untuk kita. Siapa yang Tuhan? Dari 5 roti, 5 roti 2 ikan berubah menjadi 5.000 plus 12 bangku. Kenapa saudara? Karena Tuhan intervensi hidup kita. Berapapun yang kita punya, kalau Tuhan intervensi hidup kita, percayalah Tuhan pakai itu untuk memberkati. Kita bukan Raja Wali, hanya punya modal 1 juta, tapi terus Tuhan tambah-tambahkan. Ya. Ketika kita buka juga ini dulu, uang kita cuma 150.000 persembahan patungan dari semua. Janda-janda ini termasuk saya. 150.000 tidak cukup untuk sewa sekali tempat. Begitu kita menabur, teman saya ngomong, Pak, untuk 1 bulan ke depan saya yang sewa, bayar. Bukan janji, ya transfer langsung. Semua didasari dengan mukjizat.
Saya mengerti. Tapi kalau Tuhan intervensi hidup dengan cara yang benar, Anda gak akan kekurangan. Percaya? Gak akan, percaya. Saya sudah melalui semua. Saya dikira kami ini gak pernah dikejar utang. Pernah dikejar utang, gak pernah dipulang ke rumah karena utang. Tapi tepat waktunya semua selesai. Kekurangan juga pernah kita alami. Walaupun kita punya keluarga yang bisa sebetulnya lumayan bisa nolong kita, belum tentu. Tapi saudara kasih Tuhan ajar kamu untuk berharap semua, dan kamu bisa melaluinya bersama. Meskipun kadang-kadang ada kesalahpahaman di antara saya dan Yesus, ada perdebatan, tapi Tuhan juga gak pernah tinggal. Meneladani ketaatannya, ia taat sampai mati di kayu salib, menunjukkan keteladanan tanpa pamrih, setia sampai tuntas. Kalau kamu berbuat baik jangan setengah-setengah, harus tuntas. Dulu pernah kita mengadakan Natal. Ketua Natalnya sekarang belum ini mau dekatin hari, tiba-tiba mengundurkan diri. Waduh. Anda tahu apa yang terjadi? Dalam waktu yang tidak lama tiba-tiba dituntut cerai dia sama suami. Ini kan main-main dalam pekerjaan Tuhan. Saya nggak marah, cuma saya bilang tanggung jawab kamu udah terima. Dan itu saya hanya sebagai alat. Tuhan yang mempercayakan itu. Karena saya udah tumpangan tangan, jadi nangis. Saya nggak cukup untuk menangis. Karena udah mepet waktu semuanya, tiba-tiba mengundurkan diri. Memang ada problem pribadi waktu itu beliau. Apa yang terjadi? Masalahnya bertumpuk-tumpuk dan akhirnya berakhir di pengadilan dengan suami. Sebelum ada masalah, masih tertolong. Kenapa? Ya kita doakan semua. Itu kurang doa supaya ada penyelesaian. Tinggal selangkah lagi, akhirnya terpaksa di pengadilan. Saudara, saya nggak berani main dulu. Kalau Tuhan sudah percayakan, itu harus tuntas. Meskipun mengecewakan saya, tapi saya harus tuntaskan. Karena prinsip saya bekerja untuk Tuhan, untuk manusia. Dan saya dalam hidup juga bukan hanya ketika saya penuhi, maka kemudian saya baik-baikin terus. Lalu kemudian juga apakah juga ketika saya perlu orang ini, lalu saya turuti semua walaupun salah, enggak juga. Saya tegur, enggak kemudian saya. Kalau nggak benar saya ngomong. Saya juga orang yang terbuka. Selalu saya ngomong, kalau mau ada yang salah ngomong ke saya, beri saya solusi. Saudara, ketika saya membuka gereja dan saya meninggalkan gereja saya, itu saya nggak tahu. Hampir setiap gembala saya lama, kalau khotbah pasti nyebutin nama saya. Bukan ngomong yang jelek. Saya nggak pernah dengar memang, tapi orang-orang sekeliling yang mereka yang dengar. Pada waktu saya kami, ketika Petrus bersama dengan saya nggak terus apa-apa. Mohon maaf, gembala saya tahu semua persoalan, termasuk keluarganya, keuangan, semua saya tahu. Saya nggak ngurus apa-apa selama kayak bersama-sama, karena semua udah beres. Saya udah beres. Belum nyampe ruang kerjanya, walaupun ada office boy, saya udah beres. Minumannya ada kopi, ada teh manis, tinggal pilih. Apa keperluan? Ada kasus keuangan dulu itu pernah ada di rekening beliau ada persoalan. Udah saya beresin Pak, selesai. Pokoknya semuanya, apapun saya kerjakan dengan baik. Bertahun-tahun, 8 tahun berjalan.
masalah apa ini sudah semua sound system di gereja itu sebelum orang datang gereja sudah tiba di gereja. Makanya sampai hari ini saya nggak pernah terlambat kecuali keadaan jalan. Tapi yang saya kerjakan sederhana ini, sound system ini saya kerjakan dengan tanpa pamrih. Apa yang terjadi? Saya tuai sampai hari ini. Makanya kalau Anda bekerja membantu untuk nyiapin sound system ini, itu bukan untuk saya, untuk Anda. Apa susahnya ngangkat sound system ini? Bukan menyindir yang lain nih saya ini, cuma kasih tahu. Gak susah, tapi itu Tuhan memperhitungkan. Banyak orang mau dipakai Tuhan, tapi nggak mau mengerjakan hal ini. Dari yang sederhana dulu dong, harus dipakai Tuhan. Kemarin ada adik kelas saya, Pak, saya ini udah punya pengetahuan begini, tapi gimana saya dipakai? Saya bilang sederhana. Pertama, Anda harus belajar dulu. Belajar. Yang kedua, belajar dalam arti belajar menabung. Di Jakarta ini banyak gereja-gereja kecil yang dulu saya pernah memimpin mereka dan sampai hari ini kadang menabung. Pergi ke sana, tapi bukan menerima persembahan, tapi beri persembahan. Belajar dari saya. Saya khotbah sebuah gereja, saya bukan terima persembahan, saya khotbah, saya beri persembahan. Menabung dulu. Lo gitu? Ya iya. Dulu saya lakukan gitu. Nah, lalu saudara, ini, walaupun Anda tidak punya pelayanan di luar, Anda harus tetap tertanam di gereja. Meskipun berkembang, saya hanya membantu Anda berkembang. Tapi ingat baik-baik, bukan berarti Anda harus lupa diri. Ketika Anda lupa diri, Anda hancur. Tetap di gereja sana. Saya nggak mau tahu kelebihan kekurangan itu gereja. Tapi di gereja manapun tidak pernah ada yang sempurna. Tetap tertanam. Kalau kamu nggak tertanam, mohon maaf, saya putus tengah jalan. Ya, karena juga lumayan berada ini orang punya duit. Kadang orang punya duit itu kalau nggak disetir dengan benar itu bisa ngatur gereja. Dulu pernah ada dokter datang sini, bukan sini, kasih tempat lama. Tapi terus saya mau gabung gereja. Ya puji Tuhan, terima kasih. Lama kemudian saya telepon, Pak, kumpulin semua pengerja Bapak bersama dengan Bapak juga, presentasikan visi gereja supaya saya tahu apa visi gereja. Saya marah. Sorry ya Pak ya, siapapun yang masuk di gereja ini saya antar 0. Langsung diam. Sejak itu tidak ngomong lagi. Baru ada yang bergabung berita saya. Yang benar itu kalau kita bergabung kan di rumah orang, ya ikuti dulu. Oh begini ya betul. Oh masukan saya seperti ini. Ini hanya untuk kumpulin semua. Anda ini siapa? Sorry ya, biar Anda punya uang nggak bisa nyetir saya. Jangan seperti Anda, pengusaha yang lebih kaliber kelas dunia itu saya berteman tidak pernah ngatur saya. Apalagi ada seorang dokter. Sorry. Sejak itu nggak berani lagi. Saya bilang, sorry Pak. Nah, saya ingatkan Bapak, kemana pun Bapak gereja, jangan begitu caranya. Anda belajar sopan santun dulu. Kebetulan dokternya orang Batak, mesti keras ngomongin. Sama-sama keras orang Sumatera. Anda bergabung kerendahan hati dulu, bukan jadi bos Anda sini. Walaupun dia janji ini, janji itu, sorry. Seorang Petrus tidak bisa. Loh iya. Ya lama-lama nanti pengerja sekian-atur kalau ya kasihan semuanya. Gak bisa. Posisi kalian sama. Kalian itu anak-anak rohani saya. Harus bagaimana sebagai saudara? Harus seperti itu. Saya ajarkan juga di sini, termasuk nanti Raja Wali. Gak ada yang super power. Oh yang paling, saya kan paling dekat dengan Bapak itu. Sorry,
bukan berarti saya tidak istimewakan, sama. Tanggung jawabnya yang saya perlakukan berbeda. Betul kan? Kalau bendahara tentu saya perlakukan berbeda dengan Bu Mary. Ya kan? Kalau seorang WL tentu saya berbeda memperlakukannya dengan si Tanu. WL dan singer pemain musik lebih perfect saya ngomong, karena itu di atas seorang imam. Tanggung jawabnya bagaimana? Jadi, tapi mempererat dalam sikap hati, posisinya sama. Mengalami kemuliaan karena kerendahan hati. Ujian rendah hati. Jangan jadi penasehat terus sama orang, tapi menjadi orang yang rendah hati. Sampai di situ Tuhan berkati kita semua.